Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lira Oktalianda, NIM 2372202007. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Institut Teknologi Pagar Alam, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Etika Pekerja Sosial. Tanpa berlama-lama, marilah langsung kita ke videonya. 9 prinsip dasar pekerja sosial beserta contohnya. 1. Individualis. Dalam prakteknya, pekerja sosial harus memahami kebutuhan dan tujuan klien secara spesifik dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yang mengalami trauma harus memahami bagaimana trauma tersebut mempengaruhi perilaku dan emosi anak, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk membantu anak tersebut mengatasi trauma tersebut. 2. Penerimaan. Prinsip pekerja sosial yang menekankan pentingnya menerima klien secara utuh dan tidak menghakimi mereka. Dalam praktiknya, berarti pekerja sosial harus menerima klien dengan kelebihan dan kekurangannya serta tidak menyalahkan mereka atas masalah yang mereka hadapi. Contohnya, pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami gangguan mental harus menerima klien tersebut secara utuh, tanpa menghakimi mereka atas gangguan tersebut dan membantu mereka mencari solusi yang sesuai. 3. Komunikasi dan pengungkapan perasaan. Pada prinsip pekerjaan sosial ini, menekankan pentingnya berkomunikasi secara efektif dan jujur dengan klien. Dalam praktiknya, pekerja sosial harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan klien, serta membangun kesadaran diri dan emosional yang dikendalikan. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yang mengalami trauma harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anak tersebut, serta membantu anak tersebut mengungkap perasaan dan emosinya secara seimbang. 4. Keterlibatan emosional yang dikendalikan. Pada prinsip pekerjaan sosial ini, menekankan pentingnya mengendalikan emosi dalam berinteraksi dengan klien. Dalam praktiknya, berarti pekerja sosial harus mengendalikan emosi mereka agar tidak mempengaruhi proses bantuan yang diberikan. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami kehilangan harus mengendalikan emosi mereka agar tidak mempengaruhi proses bantuan yang diberikan serta membantu orang tersebut mencari solusi yang sesuai. 5. Sikap tidak menghakimi. Prinsip pekerja sosial ini menekankan pentingnya tidak menghakimi klien secara subjektif. Dalam praktiknya, berarti pekerja sosial harus tidak menyalahkan klien atas masalah yang mereka hadapi, serta membantu mereka mencari solusi yang sesuai. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami gangguan mental harus tidak menghakimi orang tersebut secara subjektif. Mereka membantu orang tersebut mencari solusi yang sesuai. 6. Penentuan nasib klien sendiri. Prinsip pekerjaan sosial ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan klien untuk membuat keputusan sendiri. Dalam praktiknya, pekerja sosial harus memberikan kebebasan klien untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yang mengalami trauma harus memberikan kebebasan anak tersebut untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mereka ingin mengatasi trauma tersebut. 7. Kesadaran diri. Prinsip pekerja sosial ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan peran dalam pekerjaan sosial. Dalam praktiknya, pekerja sosial harus memahami diri sendiri dan peran mereka dalam pekerjaan sosial serta mengembangkan kesadaran diri yang dikendalikan. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami kehilangan harus memahami diri sendiri dan peran mereka dalam pekerjaan sosial, serta mengembangkan kesadaran diri yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi proses bantuan yang diberikan. 8. Kerahasiaan. Prinsip pekerjaan sosial ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan klien. Dalam praktiknya, berarti pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan klien secara ketat serta tidak mengungkapkan informasi klien kepada pihak lain tanpa izin klien. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang yang mengalami gangguan mental harus menjaga kerahasiaan orang tersebut secara ketat, serta tidak mengungkapkan informasi orang tersebut kepada pihak lain tanpa izin orang tersebut.
Yang terakhir, hubungan yang bermakna. Prinsip pekerja sosial ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang signifikan dan berarti dengan klien. Dalam praktiknya, pekerja sosial harus membangun kepercayaan, rasa hormat, dan pengertian dengan klien serta membangun komunikasi yang efektif. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga yang mengalami konflik harus membangun hubungan yang bermakna dengan anggota keluarga tersebut sehingga mereka merasa nyaman dan percaya diri untuk berbagi masalah mereka. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rektor kita yaitu Ibu Asmina MMM.Com, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibu Wita Haryani Esos MAP, dan dosen pengampu filsafat dan etika pekerja sosial yaitu Pak Merianto Esos MSos. Di sini saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Institut Teknologi Pagar Alam, lebih tepatnya di program studi Kesejahteraan Sosial. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.